Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum masuk di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah quote. Sifat keutamaan itu enggan melakukan pembalasan dendam. Artinya apa? Orang yang suka membalas dendam itu pasti bukan orang yang memiliki sifat utama. Jadi kalau seseorang memang bersifat utama, maka enggan berbuat balas dendam. Namun demikian tentu ada pada batasannya. Artinya apabila yang menyakiti dirinya itu sudah melampaui batas, perlu pula ditandingi sebagaimana wajarnya. Tetapi bukan membalas dendam namanya. Itu termasuk keperwiraan dan menjaga kehormatan diri. Baiklah, marilah kita masuki materi utama yang judulnya adalah cara mengetahui setan di dalam nafsu manusia. Saya mendengarkan penjelasan ini dari teman saya. Beliau mengatakan, Allah telah melarang kita untuk mengikuti jejak-jejak setan sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nur 21. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan barang siapa yang mengikutinya, sesungguhnya syaitan menyuruh kepada keburukan dan kejahatan. Dan kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebut tentang sifat nafsu yang cenderung memerintah untuk berbuat jahat dalam surat Yusuf ayat 53, yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Dengan perantara nafsu tersebut, setan selalu menjerumuskan manusia pada kesesatan, dan ia menghiasi manusia dengan hawa nafsunya untuk menjauhkannya dari keluhuran budi pekerti, sehingga ia melanggar hukum-hukum Allah. Oleh karena itu, berlindunglah kepada Allah dari godaan dan rayuan setan. Ibnu Sina berpendapat tentang keterikatan nafsu dengan tubuh manusia, persentuhan keduanya, dan ketika nafsu itu meninggalkannya. Beliau menjelaskan dalam sebuah kasidah indah yang syarat dengan makna filosofis yang lahir dari pengetahuan, keilmuan, dan kebesaran beliau sebagai seorang filosof hebat. Qasidahnya artinya sebagai berikut. Aku tersyukur dari tempat yang paling tinggi, hingga pada dirimu dengan membawa ketinggian dan kemuliaan, terhalang dari pandangan setiap bola mata yang melihat. Itulah jalan yang aku lewati, sehingga aku merasakan kemuliaan terhadap dirimu, sementara engkau membenci kepergianku, karena perpisahan itu akan terasa menyakitimu. Aku pun berlalu, tetapi aku tidak merasakan ketenangan. Maka ketika aku jinak, engkau mempergauliku sebagai orang yang dekat dengan kehancuran yang gersang. Aku mengira kalau lupa pada janji perlindunganmu, engkau hanya sekedar tempat singgahku, dan engkau tidak merasa puas dengan itu. Sehingga apabila sampai di huruf H sebagai tempat aku turun dari huruf Mim sebagai awal aku terlempar, aku membebaninya dengan huruf H
sebagai beban yang sangat berat, sehingga tercipta ketundukan antara petunjuk dan reruntuhannya. Gerimis air mata tertumpah tak henti saat mengingat janji perlindungan yang tak kau tepati. Tiba-tiba jala yang rapat menjerat dan kurungannya memalingkanku dari puncak keterasingan, memenjarakanku di ruang yang lapang tak terbatas. Derasnya senantiasa mengalir kempal, menghempas dan menghapus karena hembusan angin 4 penjuru. Ketika jarak mendekatkan kita pada perlindungan dan kepergian, merapatkan kita pada kekosongan dan kesunyian. Kini aku telah mendengar dan tersikap sudah tirai penghalang, sehingga semuanya kini telah nampak. Tidak ada yang dapat tersembunyi dari kedua pandangan kita. Senandung mengalun di atas puncak, dan ilmu akan mengangkat derajat seseorang walaupun dia sendiri menginginkannya. Maka untuk apa aku terhempas dari tempat yang tinggi dan menuju titik nadir yang paling rendah di bumi ini? Jikalau menurunanku ini demi sebuah hikmah, maka aku melipat diri daripada diri seseorang hamba yang pandai lagi cerdas. Jikalau ini adalah ketetapan yang sudah pasti, maka penurunanku akan diketahui, walaupun bagi seorang yang tidak mendengar sekalipun, sehingga dia akan mengetahui sebuah hakikat di dalam semesta ini. Dialah yang memutuskan sang waktu dari peredarannya terasing dan tidak akan muncul kembali, layaknya kilat yang menyambar dengan kilatan cahayanya, lalu kilatan itu hilang dalam seketika. Dari saat itu dijelaskan oleh seorang ulama, orang-orang mengira bahwa nafsu itu adalah jisim. Kehadirannya menjadi batu ujian bagi jasmani, tak ubahnya seperti seorang hakim yang adil di suatu negara, diuji oleh kehadiran rasa cinta yang menggebu kepada seorang perempuan pelacur yang buruk tingkah lakunya, perempuan final yang dengan kecantikannya telah menjerat hati sang hakim. Setiap hari dia memeras diri, meminta makanan yang mewah, minuman yang mewah, dan pakaian yang indah, rumah yang megah, dan nafsu syahwat yang bergejolak. Karena kecintaannya yang tak terkendali, sehingga menjadi ujian yang sangat berat bagi si hakim, memalingkan dia dari semangat hidup wajar dan menjadikannya lalai pada tugas dan kewajiban dia sebagai seorang hakim yang harus ditunaikannya. Ia lupa fungsi dan perannya di negeri dia sendiri, lupa kerabat dan sanak saudaranya, disibukkan oleh keinginannya untuk melayani perempuan tadi. Tidak ada waktu senggang untuk beristirahat baginya, kecuali apabila berpisah dan menghilangkan kecintaannya. Akan tetapi dia juga mendengarnya bahwa maka dia akan merasa cemas dan takut untuk berpisah darinya, dan kecintaannya pun kembali bergejolak. Hakim itu dalam jasad, dan perempuan itu adalah hawa nafsu yang tidak terkendali. Kita tahu bahwa nafsu adalah mutiara rohani yang tidak memerlukan makanan, minuman, ataupun pakaian, apalagi pernikahan. Walaupun demikian, selama nafsu itu masih bersemayam dalam badan, maka apa yang dibutuhkan oleh badan seperti makan, minum, pakaian, ataupun nikah, nafsu tetap tidak akan kehilangan semangat untuk mendapatkannya, dan tidak akan ada waktu senggang bagi dia kecuali berpisah darinya. Seperti apa yang dialami oleh hakim yang diuji oleh rasa cinta yang bergejolak di dalam hatinya, tak ada waktu senggang bagi dia kecuali berpisah dengannya. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa nafsu cenderung kepada hawa dan syahwat jasadiah, kecuali orang yang dianugerahi ketakwaan dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa memerangi kecenderungan alamiah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran An-Nazi'at 40:41, barang siapa yang takut kepada Tuhannya
dan mencegah nafsu dari sahabatnya, maka surga menjadi tempat kembali baginya. Itu semua tidak akan tercipta kecuali dengan kebersihan hati hamba yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi hawa nafsu dan menghancurkan tipu daya setan. Lakukanlah. Alih Imam Al-Bukhairi berkata, jauhi dan hindari pembawa nafsu dan godaan setan, karena keduanya menasihatkan fitnah kepadamu, dan jangan coba-coba menuruti keduanya, engkau pun tahu tipu daya dan musuhmu itu. Demikian, semoga bermanfaat. Baiklah, saya katakan bahwa tujuan saya untuk membuat unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Saya akan insya Allah memanfaatkan sisa waktu saya untuk hal-hal yang positif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, saya ingin meninggalkan jejak digital. Kalau dulu para ulama itu meninggalkan jejak hidupnya itu dengan membuat buku, sekarang ada sarana lain yaitu medsos. Maka lewat kesempatan ini mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan saya membuat jejak digital agar nanti ketika saya meninggal dunia masih ada jejak saya, masih ada manfaat hidup saya yang bisa digunakan oleh orang lain. Yang ketiga, saya ingin mengajak anak cucu saya, mengajak Anda semua untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah, ittaqillah, ketakwaan kalian kepada Allah, dan jangan sampai kalian meninggal selain memeluk agama Islam. Jangan keluar dari Islam. Kemudian yang keempat, saya pesankan kepada saudara-saudara semua, kepada anak-anak cucu keturunan saya terutama, jangan tinggalkan sholat. Keadaan apapun tetap tegakkan sholat, ya. Kalau yang laki-laki silahkan ke masjid atau ke musola ketika sholat wajib. Kalau sholat sunnah silahkan di rumah. Untuk yang putri, masjidnya adalah di rumah, tapi jangan dilarang kalau dia mau ke masjid, ya. Kemudian kalau kalian itu menemui satu masalah, bersabarlah dan lakukan sholat, kemudian berdoalah kepada Allah. Kemudian disclaimernya, bahwa barangkali di dalam unggahan ini ada kata-kata, ada nama tempat, ada ide yang sama, itu adalah kebetulan. Dan apabila mengganggu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang kedua, bahwa saya bukanlah seorang spiritualis, bukan seorang kiai, bukan ahli jin, bukan ahli metafisika. Saya orang biasa yang masih bodoh dan perlu belajar lebih jauh. Yang ketiga, mungkin saja di judul dan caption pada thumbnail video ini mungkin tidak sama persis dengan isi atau konten dari video ini, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa saya khususkan atau video ini kontennya adalah untuk anak cucu saya, keturunan saya, family saya. Tetapi manakala Anda di luar family saya mau mengikuti channel saya, mau mengikuti video saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Yang kelima, yang terakhir, bahwa video ini sifatnya masih subjektif, masih banyak kekurangan. Maka alangkah eloknya manakala Anda pemirsa mau menyempurnakan video ini dengan mengisi komentar di bawah video ini, dan saya ucapkan terima kasih. Oleh karena itu, manakala ada yang baik, pakailah, dan itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang melanggar norma susila, norma agama, norma adat, norma budaya, maka jangan dipakai. Itu adalah kebodohan saya. Maka mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya saya doakan mudah-mudahan Anda semua, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan atas usia kita, dan diberikan perlindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keturunan kita bisa meninggal dengan husnul khotimah, husnul khotimah,
husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.